Oke, di sini sekarang kita akan melihat sebuah contoh soalnya dari pelajaran naming chords itu. Untuk kalian yang belum pernah belajar mengenai triad, kalian bisa ke pelajaran dasar teori musik yang Kak Alicia sudah siapkan di video yang lain. Dan kalian bisa coba pelajari dulu mengenai triad dan caranya untuk membuat inversion di situ. Karena di sini akan digunakan hanya cara penamaan inversionnya model ABRSM di sini. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini ada contoh sebuah soalnya ya. Contoh soalnya kalau di ujian ABRSM yang model tertulis dulu. Di sini dia akan memberikan chord dari bawah ke atas. Kemudian kalian disuruh memetakan ini chord keberapanya dari kunci, misalkan di sini B flat major gitu. Nah, kalau seandainya sebelum kita masuk ke soal ini sendiri, seandainya kalian menemukan itu chord ke-1. Misalkan kalau chord ke-1-nya dari B flat major itu kan B flat, D, kemudian F ya kan. Nah, B flat D F ini dalam posisi root misalkan. Maka kalian harus menambahkan chord 1 plus A. Tulisnya seperti ini. A di sini menandakan posisi root ya. Posisi dasar. Kalau seandainya chord ke-1-nya ini tidak dalam posisi dasar, misalkan dalam posisi seperti ini. Nah, ini kan berarti yang paling bawah itu adalah note ketiga, third note-nya. Berarti dia posisinya adalah first inversion. Karena dia first inversion, kalau versi ABRSM penamaannya menggunakan huruf B. Nah, jadi ingat A itu root position, B itu first inversion, dan yang terakhir kalau misalkan berada dalam posisi second inversion, maka kalian menggunakan huruf C ya. A untuk root position, B untuk first inversion, dan C untuk second inversion. Itu penamaan untuk ujian dari ABRSM. Ya, kalau dari ABRSM caranya menamai inversionnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita punya kunci B flat major. Oke. Kalau kita punya kunci B flat major, maka kita petakan dulu. Yang pasti B flat major itu adalah chord ke-1-nya. Kemudian kita perlu tahu chord keduanya, 4 dan 5 untuk mengerjakan soal-soalnya ini. Chord keduanya pastilah adalah C, ya, C minor. Terus kemudian C minor. Kemudian ini kita lihat E flat di sini, E flat major. Dan yang kelima adalah F major. Ya. Jadi kita sudah tahu chord 1, 2, 4, 5-nya apa. Sekarang kita lihat di soal. Di sini kita punya E flat, kemudian E flat lagi, double, kemudian G dan C. Ya. E flat, G, dan C. Kalau kita tata E flat, G, dan C, itu yang paling cocok itu adalah chord kedua. Kenapa? Karena kalau E flat major, notnya kan E flat, G, sama B flat, bukan C. Jelas kalau dari sini kelihatan bahwa ini adalah posisi kebalikan. Kebalikannya apa? Kebalikannya C minor. Harusnya kan seperti ini kalau C minor. Ya. Yang kok tahu Kak Alicia dari mana? Dari jaraknya antara G ke C ini. Jadi jarak antara G ke C itu cukup besar. Jaraknya bukan jarak 1,5 atau 2, tapi jaraknya sudah 1, 2 setengah, ya udah lebih dari itu. Maka kita tahu bahwa oh ini pasti bukan chord, bukan triad dalam posisi root maksud Kak Alicia. Ya, ini adalah posisi inversion. Nah, kalau kita udah tahu bahwa ini aslinya adalah posisinya seperti ini kalau dalam posisi dasar, dan ini adalah chord kedua, chord C minor, maka kita bisa tahu bahwa ini posisi kebalikan. Kebalikan keberapa? Kebalikan kedua. Pertama, maaf. Kebalikan pertama, ya kan? Maka kita berikan lambang chord 2, kemudian B. B itu adalah first inversion. Sesuai dengan jawaban di sini. Ya.
Sekarang di sebelah sini dia bilang ada chord 5. Kita lihat bener nggak sih chord 5? Ada F, ada C. Ada F lagi, ada A lagi. Oke, F-nya 2 kali, kita nggak perlu gubris yang kedua kali. Sama dengan yang ini, E flatnya nggak perlu digubris. Ada F, C, sama A. Oke, lah ini gimana kali sih cara ngeliatnya? Yang terutama kalian lihat adalah paling bawah itu notnya apa kalau untuk menentukan inversionnya. Ya. Kalau untuk menentukan chordnya apa, tentunya kita nggak bisa cuman lihat not paling bawah aja, karena bisa jadi dia posisi kebalikan seperti yang tadi chord 2 ini. Tapi kalau sekarang kita melihat, kita mau tahu apakah dia itu di posisi dasar atau bukan, asalkan kita sudah tahu bahwa oh ini F, A, C sebenarnya kan chordnya, berarti dia sebenarnya chord kelima. Tinggal kita nggak tahu posisinya berapa, ya udah kita lihat yang paling bawah. Kalau yang paling bawah nadanya adalah not root, ya sudah, berarti ini posisi dasar. Boleh kalian nggak tulis apa-apa kalau posisi dasar, seperti di contoh sini, atau kalian boleh tulis 5A, seperti itu, juga boleh. Ya. Kemudian yang terakhir kita punya di sini ada B, kemudian ada D, ada F, B. Oh, B flat ya di sini. Oke, B flatnya 2 kali, nggak usah digubris. B flat, D, sama F. Kira-kira itu chord berapa? Chord 1. Dalam posisi apa? Karena ini B flat adalah root note, maka dia dalam posisi 1. Ya. Boleh kalian nggak tulis A-nya, boleh ditulis A-nya kalau posisi root.